Nabi Muhammad lahir di Arab, membawa ajaran namanya apa? Ajaran Islam. Nah, waktu ajaran Islam itu hadir di bawah Nabi Muhammad, apakah di Arab saat itu sudah ada kehidupan? Sudah ada tradisi? Sudah ada budaya? Sudah. Kemudian Islam itu menyebar ke semua negara, termasuk ke Indonesia. Pertanyaan saya, waktu Islam datang ke Indonesia, apakah di Indonesia punya tradisi? Apakah di Indonesia punya budaya? Oke, pertanyaan saya, apakah budaya dan tradisi Arab dengan Indonesia sama atau berbeda? Beda. Oleh karena itu maka hadirnya ajaran harusnya bukan menghapuskan tradisi dan kebudayaan. Hadirnya ajaran itu harusnya memperkokoh tradisi dan kebudayaan. Kan gitu. Yang lucu, banyak sekarang ini orang yang memerangi tradisi dan budayanya sendiri. Padahal yang dia bawa dari tempat lain juga bukan ajaran agama yang asli. Justru tradisi dan budaya dari negara lain yang ingin ditanamkan di tempat kita agar tradisi dan budaya kita luluh lantah. Kan aneh. Dulu Nabi Muhammad gosok gigi pakai apa? Pakai siwak. Dulu. Percaya nggak? Siwak di zamannya 1500 tahun yang lalu itu paling keren. Di zamannya. Setuju? Ya pasti Nabi Muhammad pakai yang paling keren dong di zamannya. Tapi Nabi Muhammad bilang, antum a'lamu bi umri dunyakum. Urusan peradaban di zaman antum mungkin berbeda di zaman anak, kata Nabi. Maka aku serahkan urusan peradaban pada antum. Karena sekarang sudah banyak merek sikat gigi. Ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft, kan tergantung giginya. Dan sekarang semua gigi harus pakai siwak, kan repot. Pasta gigi juga ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Macam-macam orang yang melakukan riset untuk menimbulkan kenyamanan. Nah, siwak itu bukan ajaran. Itu tradisi. Itu teknologi yang berkembang saat itu di sana. Dan sekarang sudah ada dokter gigi, riset tentang gigi. Betul nggak? Macam-macam jenis sikat gigi. Bahkan macam-macam pasta gigi. Nah, kita mau kembali pakai siwak. Ya bau mulut. Ada maksud saya? Ini saya kasih tahu. Kenapa ada orang yang bau mulut? Satu, giginya bolong. Dua, mungkin saya nggak bolong, tetapi banyak karang gigi. Tahu karang gigi? Karang gigi itu kan sebenarnya nempel di akar-akar gigi. Lama-kelamaan kan copot tuh giginya. Kenapa? Menurut saya sederhana. Karang gigi itu timbul karena kita tidak kenal susunan gigi kita, sampai kita nggak kenal sikat gigi yang tepat buat kita yang mana. Betul nggak? Pernah nggak mikir sikat gigi yang paling tepat? Ya itu, kalau saya riset. Urusan sikat gigi pun saya riset. Gigi depan saya karena saya tidak rata, saya pakai yang ini. Yang bagian bawah karang gigi, ya supaya tidak ada karang gigi, saya pakai yang ini. Jadi sekali gosok gigi saya bisa 3 itu. Sikat giginya. Royal kan? Iya, tetapi akhirnya saya tidak punya gigi yang berlubang. Dan alhamdulillah ya, tidak bau mulut. Coba pakai siwak semuanya. Ya tidak kesentuh. Betul nggak? Nah, kita ini sampai sekarang tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Nabi di zamannya, itu dianggap sebagai ajaran. Akibatnya jadi membabi buta. Makan di warung Padang, ya pakai jari 3. Karena Rasulullah kalau makan katanya pakai jari 3. Lah yang dimakan kurma. Ya berantakan kalian pakai 3. Udah nasinya banyak. Bare solok lagi. Tapi bare solok itu ya nggak pulen kayak nasi Cianjur. Ya karena saya sering ke sana.
Ya, makanya supaya gampang dimakan maka dikasih kuah. 3. Kalian buka puasa kalau pakai kurma, wih, sunnah. Padahal di Arab satu-satunya buah yang ada ya kurma. Kalau Nabi Muhammad lahir di Cianjur atau di Lembang, mungkin sunnahnya bukan kurma lagi, pisang. Ngerti maksud saya? Nah yang gini-gini tuh kan kadang-kadang kita nggak pernah mikir lagi, betul nggak? Dan kalian juga sama. Kalau buka puasa pakai kurma udah rasanya masuk surga aja. Yang nggak pakai kurma nggak masuk surga. Hah? Ini apa-apaan? Kita di negara tropis ya banyak. Pisang ada, pepaya ada, melon ada, semangka ada, salak ada. Apa yang nggak ada di sini? Di sana memang nggak ada. Adanya cuma kurma. Kadang-kadang kita berlebihan supaya kurma kita jualannya juga laku, pakai nama Nabi. Jadi kurma Nabi. Mahal-mahal juga dibeli, betul nggak? Padahal sakit gigi. Begitu masuk gigi berlobang, jedut. Nah, ada kurma Nabi tetap aja bikin sakit gigi. Nah, kenapa saya harus bicara ini? Nah, ini supaya kekritisan kita mulai bangun. Karena di dalam Quran dikatakan, ya, ini Quran, bukan kata saya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah, Nabi Muhammad, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Jangan lupa, belum selesai kalimat itu. Teladan tentang apa? Liman kana yarjullah. Cara untuk mencapai Allah. Titik. Cara mencapai Allahnya itu yang utama harus kita tiru. Yang lain-lainnya, yang tradisi, yang budaya sana, ya tentu saja sesuaikan dengan tradisi dan budaya kita masing-masing. Kata Bung Karno, kamu boleh Islam tetapi tidak mesti jadi Arab. Kamu boleh India, Anda boleh Hindu tetapi tidak mesti jadi India. Kamu boleh Kristen tetapi tidak mesti menjadi Israel. Ini karena kita tidak pernah paham esensi. Lihat saya semuanya. Esensi siwak apa? Kan supaya gigi bersih. Itu esensi. Nah, untuk mencapai gigi bersih, kan metodenya bisa macam-macam. Tidak mesti harus selalu pakai siwak. Paham? Esensi Beckham adalah supaya sehat. Untuk sehat, kan tidak mesti selalu harus bekam. Kalau Anda sudah bekam, rasanya udah sunnah. Masuk surga karena bekam. Dipijit orang kampung yang pintar ngurut kita. Gak sunnah. Begitu? Gimana sih? Ngerti maksud saya? Esensi Nabi Muhammad pakai baju apa? Esensinya? Supaya terlindungi kan tubuh kita. Betul nggak? Supaya terlindungi tubuh kita. Dari apa? Dari angin. Supaya cantik tubuh kita, menarik tubuh kita. Lebih jauhnya supaya tidak kelihatan aurat kita. Betul? Esensi apa itu? Esensi pakai baju. Nah orang sana bajunya begitu. Ya kita di sini bajunya berbeda. Yang penting esensinya sama. Ini lucu. Kalau saya pakai sarung di Arab, orang Indonesia ada yang menghina saya. Sarung dibawa ke sini, di sini jubah dong katanya. Ya orang sana pakai jubah, supir di sana pakai jubah kok. Supir aja di sana pakai jubah. Karena memang baju sana begitu. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Lihat nggak supir pakai jubah? Gitu. Nah kalau di sini pakai sarung, boleh nggak? Kan esensinya sebetulnya pakaian. Betul nggak? Nah kita ini kadang-kadang gak mikir esensi. Asal dari sana kita sebut ajaran. Sehingga tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi dan budaya.